Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami sampaikan sebuah kabar penting yang perlu disimak dengan tenang dan penuh perhatian. Pemerintah secara resmi memastikan bahwa pencairan rapel pensiun dijadwalkan ulang dan ditetapkan untuk disalurkan pada 30 Desember. Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari penjelasan resmi negara, dan hari ini kami hadir untuk menguraikannya secara lengkap, meruntut, dan jelas agar tidak ada lagi kebingungan atau keresahan di hati para pensiunan. Insya Allah, penjelasan ini bersifat menyeluruh dan dapat menjadi pegangan yang menenangkan Bapak dan Ibu. Selama beberapa waktu terakhir, suasana di kalangan pensiunan terasa berbeda, banyak yang menunggu dengan sabar. Namun, tidak sedikit pula yang menyimpan kekhawatiran. Ada yang bertanya, apakah penjadwalan ulang ini berarti hak akan tertunda lebih lama? Ada pula yang khawatir apakah rapel benar-benar akan cair atau justru berkurang. Bahkan ada yang merasa lelah karena mendengar berbagai kabar simpang siur yang tidak jelas sumbernya. Pemerintah memahami kondisi psikologis ini, oleh karena itu, keputusan penyaluran pada 30 Desember diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai langkah yang dianggap paling aman dan paling bertanggung jawab. Berikut ini kami sampaikan gambaran singkatnya. Rapel pensiun adalah hak penuh para pensiunan yang muncul akibat penyesuaian kenaikan pensiun yang berlaku surut ketika kenaikan ditetapkan, tetapi pembayarannya belum sempat dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya, maka selisih tersebut dikumpulkan dan dibayarkan. Sekaligus rapel bukan bantuan sosial, bukan kebijakan sementara, melainkan bagian dari sistem penggajian pensiun yang dilindungi hukum. Dengan izin Allah, hak ini tidak bisa dihapus begitu saja. Selanjutnya, mari kita pahami mengapa negara memilih 30 Desember sebagai waktu penyaluran. Proses pencairan rapel melibatkan jutaan penerima dan dana negara dalam jumlah sangat besar. Jumlah pensiunan di Indonesia kini telah melampaui 3,1 orang. Setiap individu memiliki riwayat golongan, masa kerja, status keluarga, dan kondisi administrasi yang berbeda. Data ini tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Setiap bulan selalu ada perubahan, mulai dari pensiunan baru, perubahan status janda atau duda, penambahan ahli waris, hingga koreksi data yang sebelumnya belum sempurna. Kemudian semua perubahan tersebut harus direkonsiliasi secara nasional. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap pensiunan menerima rapel sesuai haknya, tidak kurang dan tidak lebih banyak. Pensiunan senior masih mengingat pengalaman beberapa tahun lalu, ketika ada kasus kelebihan bayar yang akhirnya harus dikoreksi. Bagi sebagian pensiunan, proses pengembalian itu terasa berat, memakan waktu dan menimbulkan kecemasan. Dari pengalaman inilah pemerintah belajar bahwa ketepatan data jauh lebih penting daripada sekedar kecepatan pencairan. Setelah itu, ada aspek regulasi yang tidak kalah penting. Setiap kenaikan pensiun harus memiliki dasar hukum yang sah dan lengkap. Tanpa peraturan resmi, sistem tidak dapat berjalan. Penyusunan regulasi ini melibatkan banyak tahapan, mulai dari harmonisasi antar kementerian, penyesuaian dengan kemampuan anggaran negara, hingga pengesahan di tingkat tertinggi. Setiap angka dihitung dengan cermat, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pensiunan, tetapi juga oleh ASN aktif TNI, Polri, dan seluruh sistem belanja pegawai negara. Kemudian ketika regulasi telah selesai, barulah masuk ke tahap teknis. Taspen dan mitra perbankan harus menyesuaikan sistem digital pembayaran. Seduan into sistem pembayaran, pensiun telah sepenuhnya terkomputerisasi dan terhubung langsung dengan bank-bank mitra. Sistem ini bekerja secara otomatis, menghitung selisih bulan demi bulan, lalu menggabungkannya menjadi satu pembayaran rapel. Namun sebelum dijalankan, sistem harus dipastikan bebas dari data ganda, rekening tidak aktif, atau status keluarga yang belum diperbarui. Disinilah kehati-hatian menjadi sangat penting. Pemerintah tidak ingin ada satupun pensiunan yang dirugikan karena kesalahan teknis. Semua ada verifikasi ulang satu bab. Meski membutuhkan waktu, karena itu penetapan 30 Desember dipandang sebagai waktu yang paling realistis untuk memastikan seluruh proses selesai dengan aman. Bapak dan Ibu, dari sisi anggaran negara, keputusan ini juga memiliki alasan yang kuat. Akhir tahun adalah masa penutupan tahun fiskal. Pada periode ini, seluruh belanja negara harus tercatat dengan rapi, lengkap, dan siap diaudit. Jika pencairan dilakukan sebelum seluruh dokumen selesai,
risiko kesalahan administrasi akan lebih besar, audit di akhir tahun jauh lebih ketat, dan pemerintah tidak ingin menciptakan masalah fiskal yang justru berdampak panjang. Menariknya ada sisi positif yang jarang disadari, penyaluran rapel pada 30 Desember justru membuat sebagian pensiunan menerima nominal yang lebih besar karena rapel mencakup selisih dari beberapa bulan sebelumnya. Semakin panjang periode penyesuaian, semakin besar total rapel yang diterima. Bagi banyak pensiunan ini menjadi nafas lega, terutama menjelang akhir tahun, ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Kami mendengar cerita dari para pensiunan. Ada seorang pensiunan, guru yang mengatakan bahwa pensiun bulanannya digunakan untuk biaya hidup sederhana dan obat rutin. Rapel yang diterima nanti rencananya akan digunakan untuk memperbaiki rumah kecilnya yang sudah lama bocor. Ada pula pensiunan TNI yang berharap rapel bisa membantu biaya pendidikan cucunya. Bagi mereka, rapel bukan soal kemewahan, tetapi soal keberlanjutan hidup yang lebih tenang. Banyak pula pensiunan yang berpendapat bahwa mereka tidak menuntut kecepatan berlebihan. Yang mereka harapkan adalah kepastian bahwa negara tetap hadir, kepastian bahwa hak mereka tidak dipotong, dan kepastian bahwa proses berjalan transparan. Dalam hal ini, pemerintah menegaskan bahwa rapel tidak dihapus, tidak dikurangi, dan tidak dialihkan ke tahun berikutnya. Semua akan dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Setelah seluruh tahapan administratif, regulasi dan teknis selesai, maka penyaluran ke rekening pensiunan akan dilakukan secara otomatis. Prosesnya sama seperti pembayaran pensiun bulanan, hanya saja nominalnya lebih besar karena mencakup rapel. Pensiunan tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu mengurus dokumen tambahan, dan tidak perlu melakukan verifikasi apapun. Cukup memastikan rekening masih aktif dan menunggu informasi resmi. Pemerintah juga mengingatkan, agar teman ibu waspada terhadap penipuan. Tidak ada pungutan biaya, tidak ada permintaan data pribadi, dan tidak ada permintaan kode rahasia. Semua proses dilakukan secara resmi dan otomatis. Menjelang pencairan, biasanya modus penipuan meningkat, sehingga kewaspadaan sangat diperlukan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika kita melihat keseluruhan proses ini secara utuh, maka jelas bahwa penjadwalan ulang ke 30 Desember bukanlah tanda pengabaian. Justru ini adalah bentuk tanggung jawab negara, ingin memastikan bahwa hak pensiunan dibayarkan dengan benar, bersih dan tanpa masalah. Di kemudian hari, alhamdulillah, ini adalah kabar yang patut disikapi dengan tenang. Sebagai penutup laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah setia menyimak. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketenangan di masa pensiun. Mari kita hadapi proses ini dengan hati yang lapang dan penuh harapan. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar informasi penting seperti ini bisa terus sampai kepada sesama pensiunan. Insya Allah kami akan terus menghadirkan pembaruan resmi dan terpercaya pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.